salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Ana Silvia Dian Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut merupakan kesimpulan dan penjelasan mengenai Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada awalnya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan yang berhasil mengubah pendidikan era kolonial menjadi pendidikan yang lebih memanusiakan manusia. Beliau mendirikan Taman Siswa di tahun 1922 sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dimulai dari Taman Siswa tersebut, semua kalangan anak dari masyarakat boleh bersekolah. Menurut KHD, pendidikan adalah tempat bersemayam segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Hakikat pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan yang memberikan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan, pendidikan adalah landasan untuk pembentukan peradaban bangsa. Inti dari filsafat KHD adalah perubahan. Kebudayaan itu dinamis. Pendidikan harus terus berubah menjawab kebutuhan zaman. Sumber esensi dari kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya mengenai dasar-dasar pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Kodrat anak adalah merdeka, dengan ciri dasar lahir bebas dan memiliki batin yang mandiri. 2. Proses menuntun dengan sistem ambong dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. 3. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terdiri dengan alam dan lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berarti perubahan zaman yang dinamis. Setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Yang keempat, prinsip perubahan berdasarkan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu tidak melupakan sejarah. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah raga. Keduanya harus seimbang dan holistik. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak ke arah kebijaksanaan. Yang keenam adalah pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pada hal ini, kita memandang anak bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Pendidikan yang berhamba kepada anak bukan berarti menuruti segala keinginan anak, melainkan kita sebagai pendidik harus mampu melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah berfokus kepada transfer pengetahuan. Saya hanya terfokus kepada mengajar dengan memberikan ilmu dan pengetahuan. Dan saya menganggap bahwa anak perlu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisa menghadapi tantangan masa depannya. Yang kedua adalah ketuntasan materi. Saya menganggap bahwa pembelajaran akan berhasil apabila sudah mencapai tujuan pembelajaran.
sehingga saya fokus untuk menyelesaikan materi yang ada dalam kurikulum dan mengusahakan bagaimana anak mendapatkan kelulusan dan nilai tuntas mencapai KKM. Saya menganggap bahwa tujuan pembelajaran berhasil ketika anak dapat lulus dengan nilai mencapai KKM. Kemudian yang ketiga, saya dominan kepada teacher center. Pembelajaran belum terfokus kepada murid. Pembelajaran saya masih menganggap murid sebagai objek, sehingga banyak kegiatan saya yang teacher center. Seringkali saya melewatkan beberapa murid yang kemungkinan belum memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian, yang keempat adalah tindakan tegas, sanksi, dan hukuman. Sebelum mengetahui dan mempelajari pemikiran KHD, saya meyakini bahwa anak memerlukan tindakan tegas, sanksi, dan hukuman sebagai cara untuk mengatur, mengubah, dan memperbaiki perilaku siswa. Saya belum sepenuhnya menyadari bahwa adanya kodrat keadaan dalam anak dan cenderung bekerja mengajar sebagai pemenuhan kurikulum dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya memberikan pembelajaran dengan berdasar pada kodrat alam dan kodrat zaman. Seharusnya saya memberikan pengajaran sesuai dengan kodrat yang anak miliki. Saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang melekat pada murid dan menyadari bahwa murid adalah subjek dari pembelajaran serta memiliki keunikan sendiri. Mereka memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, bermain, berkreasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan tepat. Yang kedua, seharusnya saya dapat sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai seorang guru, ibarat sebagai petani atau tukang kebun, kita harus bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan belajar siswa hingga ia dapat berkembang dengan optimal sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, berhamba pada anak. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki keikhlasan, kesabaran, ketulusan, cinta kasih yang sepenuh hati untuk bisa diberikan kepada murid, agar terwujud pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang keempat adalah membangun budi pekerti baik. Pembelajaran harus mengedepankan dasar pendidikan budi pekerti untuk mengolah cipta, rasa, dan karsa. Ketiganya harus seimbang untuk bisa membangun sikap kebijaksanaan pada murid. Yang pertama adalah kelas yang nyaman, menyenangkan, dan interaktif serta berpusat pada siswa. Saya ingin membangun pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan melibatkan aktif dengan sudut pandang student center. Dengan pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjek, maka proses pembelajaran diharapkan dapat membentuk pribadi yang mandiri dan memiliki kecakapan dalam hidupnya. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan abad ke-21. Berikutnya saya akan mengembangkan pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat zaman, yaitu pembelajaran abad ke-21 dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi tanpa mengabaikan kodrat alam di mana mereka lahir dan bertumbuh serta berpegang pada konsep memerdekakan anak. Kemudian, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang akan saya lakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Pemberian materi dan pengetahuan akan saya lakukan tanpa menuntut siswa untuk menghafalkan. Namun, saya akan berusaha menuntun sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya akan belajar untuk memperhatikan kemajuan masing-masing murid di dalam kelas, sehingga kebutuhan pertumbuhan mereka dapat berkembang secara optimal. Demikian merupakan koneksi antara materi berupa kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Semoga dapat memberikan terbaik dan dapat menginspirasi. Terima kasih.